Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hotmarito dari kelompok 3 dalam mata kuliah pengantar aljabar abstrak. Di sini saya akan menjelaskan tentang grup siklik. Yang pembahasan selanjutnya adalah teorema 4.4. Jika G grup siklik, maka setiap grup bagian G merupakan grup siklik. Bukti, misalkan G sama dengan A pangkat K, di mana K anggota dari Z dan S sebarang grup bagian dari G. Bukti dari teorema 4.4 ini sebelumnya sudah dibuktikan pada teorema 4.1, di mana bunyi dari teorema 4.1 adalah misalkan G terhadap operasi perkalian grup dan misalkan A sebarang anggota tertentu dari G jika A sama dengan A pangkat K, di mana K anggota Z, maka himpunan A merupakan grup bagian dari G. Jadi jelas teorema 4.4, setiap grup bagian G merupakan grup siklik. Selanjutnya adalah kasus, di mana kasusnya ini adalah kasus teorema 4.4. Jika S sama dengan E, maka jelas bahwa S siklik karena dibangun oleh S sendiri, di mana S itu merupakan subgrup dan E pembangun dari S. Sesuai dengan definisi subgrup siklik yaitu G terhadap operasi bintang adalah suatu grup dan A anggota G, maka generator A yang membangun suatu subgrup A dinamakan subgrup siklik dari G terhadap operasi bintang. Dapat disimpulkan, subgrup siklik adalah suatu subgrup yang dibangun dalam satu unsur. Dalam kasus ini adalah E, sehingga S adalah siklik. Selanjutnya adalah teorema 4.5. Misalkan A sebarang anggota grup G. Jika tidak ada kuasa positif dari A yang sama dengan E, maka order dari A adalah tak terhingga. 2. Jika terdapat bilangan bulat positif terkecil M sehingga A pangkat M sama dengan E, maka order dari A adalah M. Bukti analog dengan teorema 4.2. Kita lihat teorema 4.2, yaitu grup berhingga G yang berorde N siklik jika dan hanya jika G mengandung suatu anggota dengan orde N. Untuk grup tak hingga, tidak berlaku sifat yang analog dengan teorema di atas. Suatu grup tak hingga yang mengandung suatu anggota dengan orde tak hingga tidak perlu merupakan grup siklik. Sebagai contoh yaitu R dan Q. Contoh untuk teorema 4.5 yaitu untuk menentukan orde dari 36 dalam Z135, pertama-tama ditentukan terlebih dahulu pembagi persekutuan terbesar dari 36 dan 135. Karena pembagi persekutuan terbesar dari 36 dan 135 adalah untuk 36, pembagi persekutuan terbesarnya adalah 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Sedangkan untuk pembagi persekutuan terbesar dari 135 adalah 3 pangkat 3 dan 5. Sehingga didapatlah dari pembagi persekutuan terbesar dari 36 dan 135 adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dengan menggunakan teorema di atas, orde dari 36 sama dengan N per D sama dengan 135 per 9, di mana N-nya itu adalah 135 dan D-nya itu adalah 9, sehingga hasilnya adalah 15. Jadi, orde dari 36 dalam Z135 adalah 15. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.